kenapa lu nggak kayak band ini? Ya kenapa lu nggak dengerin band itu aja? Nah itu dia tuh anjir, itu gue kesel banget tuh kalau ada orang yang ngomong kayak gitu tuh. Kok band lu nggak kayak ini sih gitu? Ya lu dengerin aja band yang itu. Iya. Jangan disama-samain. Kok band lu gak kekinian amat sih? Kan sekarang musik-musiknya lagi kayak musik-musik folk kayak gitu, kayak apa sih Pak, Ardito kayak gitu kan musik-musik sekarang kan lagi pada kayak gitu tuh. Kok lu gak bikin musik kayak gitu sih? Ya udah, musik gua kayak gitu lu dengerin Ardito aja, ngapain dengerin musik gua? Karena kita juga punya pasar. Iyalah. Yuk, halo teman-teman, balik lagi. Ya di sini pembukaannya biasa aja ya, kalau soalnya di sini ya kita bukan siapa-siapa, ya lu juga nggak tahu gue siapa kan, jadi biasa aja lah ya. Tapi hari ini gue lagi sama salah satu vokalis band dari mana? Dari Pandeglang. Dari Pandeglang. Ya. Namanya? Happy Day Tomorrow. Happy Day Tomorrow. Biar enak nih, manggil biar enak. Ajat. Jadi kalau lu di Happy Day Tomorrow sebagai apa, Jat? Kalau ngomongin HDT ya, ikatan HDT. Oh, HDT gitu ya, enak ya dipanggil ya. Happy Day Tomorrow. Jadi dulu yang HDT itu bukan gue yang ngedirin. Jadi gue tuh bukan di HDT-nya, bukan di Happy Day Tomorrow. Oh, jadi lu cabutan gitu, bisa dibilang gitu ya? Nah, jadi dulu tuh gini. Jadi kan HDT tuh berdiri tuh tahun sekitar 2011. Nah, udah lumayan lama juga ya, 2011 ya. 2011. Jadi dulu tuh kan gue masih SMP. Jadi berdirilah Happy Day Tomorrow. Dulu biasalah masih sosok post hardcore. Wah, lagi zamannya itu ya dulu ya. Killing Inside. Tahun 2011 tuh. Killing Inside lagi naik-naiknya tuh lagu-lagu. Influence Killing Inside. Lagu biarlah, Torment kan. Torment, Suicide Phenomena. Iya. Nah, itu jadi biarlah mau kesini ya. Ya. Di ada basis gue namanya Dendi. Itu yang ngediriin HDT. Happy Day Tomorrow. Si Dendi itu masih satu circle sama gue. Nah, si Dendi, gitaris, Dede, si drummer Yasin namanya. Jadi mereka ini ngeband. Terus masih ngeband belum punya nama. Tanpa nama berarti. Nonem lah. Kalau ngeband biasa suka banyak tuh, gua ketemuin tuh stilo-stilo tuh. Jadi, nonem aja. Misalnya ngeband nih, ada acara ngejam. Iya. Punya namanya pas mau manggung. Gara-gara terpaksa buat manggung gitu ya. Karena buat manggung, bikin nama aja itu. Nah, tanpa gue itu. Jadi gue waktu itu masih karena HDT sama band gue yang waktu SMP beda genre. Di SMP popangan, melodikan. Di HDT metal. Deathcore. Tapi deathcore itu udah berubah sekarang. Tadinya masih post hardcore. Oh, tadinya post HDT hardcore. itu masih tanpa double pedal. Dulu masih sebutnya. Masih pedal satu lah. Masih post hardcorean. Nah, habis itu waktu di melodikan main bass. Itu SMP. Oh, awal-awal tuh lu dulu main bass gitu ya. Nah, tapi yang sama band yang melodik itu bukan satu circle sama HDT itu. Beda circle, beda geng. Itu mah sama anak SMP, anak SMP. Kalau yang HDT itu udah beda umur, beda lah. Masih ada yang lebih tua, ada yang muda gitu. Berarti yang sama itu mas anak sekolahan gitu ya? Biasalah, old school. Anak-anak old school. Jadi bawainnya melodi, PWG, gitulah. Yang di SMP punya. Habis itu yang si tanpa nama ini yang bakal jadi HDT ini post hardcorean, ngeband aja mereka tuh. Habis itu tahu nih gue main bass dulu, jadi musim-musim screaman gitu kan. Screamo, band screamo dulu yang screamo. tuh. Nama EP juga
Ajat Screamo. Anjay, bener. Ganti pokoknya musiman aja ya. Musiman zaman Screamo ganti Screamo. 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 Kalau nama band juga belakangnya biasalah Satan. Anjir, Satan. Anak satanis ya. Iya, satanis. Itu pas itu ada acara nih di daerah Pandeglang. Ada acara band gue main yang SMP. Yang melodikan. Ya. Main sore. Nah, di situ waktu itu gue lagi nggak apa ya? Lagi dimusuhin sama anak circle yang di HDT. Karena soal jelek sih, soal cewek. Masalah klasik banget ya. Klasik, old school. Masalah cewek gitu. Jadi dimusuhin sama ini. Karena mantan gue di circle-nya HDT. Habis itu gue pacaran sama circle yang SMP. Jadi gue kayak lebih memilih sama anak SMP daripada circle HDT gitu. Habis itu udah tuh main di acara sore, manggung, malamnya HDT main. Tapi belum HDT dulu ya. Masih nama asal itu. Asal. Nanti ada namanya ada ya. Nama. Gue nonton malam, sore mah gak ada yang nonton. Anak-anak HDT sepi sore kan. Masih biasa acara-acara kayak gitu mas sore sepi. Iya, malam lagi gabungnya sama yang band-band yang masih nyanyi pop. Nah. Gitu kan. Gabung. Kalau malam tuh udah rada-rada brutal. Ada yang grang malam pada mosing-mosingan. Si barbar lah. Nah, itu udah tuh pas sore udah beres main, pulang malam. Jadi si satu HDT ini emang bener-bener musuhin karena si satu cewek ini, karena dia doang tuh, karena mereka temen-temennya kan musuhin. Malam nonton gue maksa karena ngerasa gue masih anak teman mereka. Iya, masih teman mereka. Nonton, tapi si basis tuh si Dendi itu yang nemenin gue doang. Dia doang tuh dari semua temen-temen di situ, cuma dia doang yang nemenin, yang berani ngomong gitu. Jat, yaudah sini aja gitu, gabung lah gitu kan. Udah gue ikut aja. Mulai gabung lagi tuh sama itu. Mulai gabung, tapi yang lain-lainnya masih cuco gitu, sok-sokan gitu. Nah udah tuh main, udah masih double pedal satu sebutnya, masih pedal satu. Belum double pedal. Masih main tuh, nonton tuh, asik juga ya main musik-musik post hardcore itu kan. Nah habis itu beres tuh acara itu malam, gabung lah nongkrong. Jadi yang nemenin gue Dendi doang itu, yang lain satu doang rame ngobrol sama satu orang. Gimana sih rasanya? Pengen temenan, tapi mereka tuh temen gue sebenarnya, tapi karena satu orang itu tuh cewek itu kan, jadinya kayak nyomporin, jodoh sih gue sakit hati sama Ajit gitu lah pokoknya. Gitu. Nah sudah tuh mereka habis manggung ngobrol-ngobrol sama Dendi, itulah kepikiran pengen punya band metal. Oh dari situ baru itu, tuh kebentuk dari post hardcore tuh pengen lebih ke metal. Nah habis itu udah beres cara-cara gue belajar scream. Anjay. Tadinya yang bisa scream tuh si Dendi, tapi emang screamnya ngacak gitu ya. Masih ya scream biasa lah anak-anak scream belajar dari YouTube gitu. Emang jam-jam segitu udah ada YouTube? Ada, masih warnet. YouTube gitu. Warnet yang 3.000 sejam. Iya, gitulah. Warnet belakang warung. Habis itu udah tuh belajar scream tuh. Tapi masih ngobrolin sama Dendi, tapi udah berapa hari kemudian udah deket lagi tuh sama anak-anak, udah mulai deket enjoy. Tuh. Udah tuh. Buatlah mereka ini si Dendi nih yang ngediriin tuh. Kasih nama Happy Day Tomorrow. Si Dendi ini yang ngediriin Happy Day Tomorrow. Nge-rekrut gua. Tadi 2 vokalis. Biasa tuh clean scream. Wah, anjay. Clean scream. Dendi yang clean. Iya. Gua yang scream. Biasa masih bawain moving on gitu kan. Kan moving on kan lebih banyak ke clean kan. Clean-nya. Dulu masih masih canggung biasa main bass di yang popang melodik gitu kan. Suruh jadi vokal scream. Tapi masih
dia itu masih belajar scream kan. Masih belum dapat Belum feel-nya gitu dapet ya. feel-nya, cuma biasa main bass gitu, suka ngikutin Doci atau ngikut influence banget nih influence ya. lah gitu kan, biasa sok-sokan main bass. Melodikan waktu itu pernah bawain itu melon apa kloset itu Jam-jam dulu kloset. mah naik banget jam-jam Kloset. 2011 2012 tuh. Kloset, nah itu berdiri teman Iya. yang bassnya ya pokoknya udah dulu zaman dulu. Jadi pas itu pas pertama bangun sama HDT ngulik lagu Moving On, jadi disuruh scream kan masih dikit-dikit scream kan, belajar scream dari situ lah, jadi 2 vokal tuh. Nah itulah makin lama tuh makin pengen naik speknya, kayak kalau laptop mah pengen naik spek gitu kan. Iya namanya juga Hmm. ngapain sih Iya. produksi gitu-gitu doang Nah, gitu kan. itu dari Killing Me Inside, tadinya cuma ngulik-ngulik lagu Indonesia, naik ke Naik. Bring Me. Oh iya anjir, Oh. influence Influence. banget itu Bring Me Bring tuh. Me. Sampai sekarang juga masih jadi Iya. influence banget tuh. Ngulik-ngulik lagu Bring Me tuh, ngulik Chelsea Green, Oh. udah mulai ke deadcore-deadcorean. Nah, dari situ tuh mulai jadi kayak aneh gitu kan, biasa scream Indonesia gitu gini kan, dibanding sama luar negeri gini-gini, wah asik gitu kan, enak gitu kan didengar. Tapi kan ngeri juga tuh suaranya mau Nah, itu. screamnya Takut gitu emang. scream keras Nah. itu mah. Tuh kan apa takutnya ke tenggorokan segala macam gitu kan, bahaya. Tapi dilihat harus ada teknik, pakai teknik juga kan. Iyalah. Iya. Banyak tekniknya juga. Nah itu Ada udah belajar inhale, big wheel, exhale gitu kan. iya udah belajar big wheel segala macam gitu kan. Udah tuh udah next spec karena pas next spec si drummer nggak bisa double pedal. Waduh. Karena terjun di pos hardcore tadinya kan, Iya. di pedal satu masih lagu-lagu standar gitu kan. Nah itulah entah kenapa kayak tiba-tiba udah tuh pengennya drummer, Nyari lagi berarti nyari nih. lagi drummer. Nah habis itu dulu masih nakal SMA ya, udah naik SMA tuh, SMA masih nakal-nakalnya. Disuruh pas SMA itu karena sering nakal itu disuruh pesantren. Anjay. Woi, bos. Anak scream, vokalis scream lu suruh pesantren, anjay. Lu bayangin gimana rasanya coba lu biasa mosing-mosing di panggung lu tiba-tiba suruh masuk pesantren. Anjay. Pesantren. Jadi kayak aneh itu pesantren tuh daerah Sakti namanya, daerah Iya. Sakti. Daerah pesantren masih daerah Pandai lah. Itu udah melekat banget kan, maksudnya di ngeband tuh udah lagi hype-nya ngeband tuh, lagi senang-senangnya ngeband. SMA kelas 1 suruh tadinya sekolah SMK, tiba-tiba ya karena itulah suruh pesantren tapi Jadi pesantren? tetap pesantren. Nah pesantren paling aneh gitu kan, enggak pernah biasanya pakai baju. Waduh, Kaos beda ya, semua. kaos ya. Kayak Nah. 160 derajat Nah. tuh 180 Nah, cuma itu. jungkir balik itu berubahnya. Itu pokoknya mah pakai kaos saya di pesantren tuh pakai kaos aja gitu tuh. Nah itu udah tuh. Karena nggak betah sering kabur dari pesantren. Waduh, tetap ya Iya. nggak bisa hilang itu, susah ya. Iya, soalnya ini pesantren ya deket tuh tempat kakak gitu kan. Jadi kalau mau sekolah kan pesantren sekolah gitu kan. Kalau mau sekolah tuh di motor, kabur ke teman-teman kan, Waduh. tongkrongan gitu kan, ngejam lah segala macem. Disitulah si Dendi nih yang dari Halit ini ngerekrut drummer baru. Kaget tuh pulang dari tempat sekolah bolos dari sekolah tuh kan, pas gitu ngejam beda drummernya, kenalan dari situ ada namanya si Ulu, panggilannya Ulu. Namanya Ardi hanya Ulu. Itulah jauh tuh main drumnya. Lihat kan waktu itu nyobain lagu yang Chain Stop Chelsea Green. Oh iya. Chain Stop, Chelsea Green. nyobain Chain Stop bisa tuh masuk, maksudnya udah nyambung lah. Iya, feel-nya udah mulai dapat gitu ya. Udah dapat dari situ ADT, udah mulai lah dari situ bentuknya jadi band sampai sekarang. Tapi sampai sekarang nggak ada pergantian lagi nih berarti nih. Ada paling kayak apa ya, Additional player gitu ya. additional player. Soalnya kan si gitaris kan sendiri, dia kadang minta pengen ada yang meritemin gitu kan. Iya.
kan ngeliat sendiri kadang gak ada yang ditemenin, kurang enak katanya, paling audisional satunya, yang fixnya berempat. Jadi berarti apa namanya, alirannya sekarang lebih ke apa nih? Ke dekor. Dekor Tetap sekarang tetap dekor. Dari post hardcore dulu sampai ganti drummer jadi dekor. Berarti udah berapa tahun ya dari hitungannya, berarti 2011 tetap 2011 sampai sekarang 2020. 10 tahun kan. Lumayan ya, udah lama. Tapi pernah, ini kan dulu berarti sudah sering manggung lo ya kemana-mana gitu kan, udah Lumayan, ya lumayan lah. keliling-keliling lah kan, dari lu dari Pandeglang tadi ya? Pandeglang. Ya Banten lah, udah Banten. keliling-keliling lah Banten semuanya ya. Ada nggak sih pengalaman lu yang di panggung itu yang nggak bisa dilupain gitu sampai sekarang gitu? Pernah. Jadi dulu gini, kan dulu masih 2 vokal loh. Tapi udah next pack, udah ganti drummer. Iya. Tapi masih 2 vokal karena basisnya apa? Pengen yang si Dendi itu kan main bass, tapi pengen vokal juga dia tadinya. Jadi kadang nyari audisional buat ngebasin, si Gugun namanya. Dia suka ngebasin, jadi si Dendinya udah jadi vokal gitu tuh. Tapi masih dekor-dekoran tuh, suka tektokan gitu kan. Habis itu si Dendi nggak bisa ikut. Dendi nih, jadi si audisional si Gugun, gitaris sama drummer sama gue tuh. Jadi dulu ada acara picking Pandeglang. Anjir, picking. Acara picking, keras tuh, picking Pandeglang. Bikin acara. Sumpah itu yang nggak expect, maksudnya yang nonton nggak expect banyak ya. Ternyata pas itu main jam 8:30 malam lah. Malam. 8:30. Rame. Udah tuh kan, biasa lah. Intro. Iya, intro biasa lah. Belum masuk kan, vokal gue vokal kan. Tapi udah pada ngumpul tuh. Udah ngumpul Orang di jauh. depan. Karena banyak temen juga Iya. anak bikin Pandeglang kan. Ngumpul. Pas masuk si panggung kayu. Iya. Pas jadi gimana ya, metal tuh kalau nggak Loncat atau itu. nggak apa ya sebutnya, nggak nginjek panggung tuh Iya. nggak Kurang lah Kurang gregetnya gitu ya. gregetnya. Iya. habis itu pas nginjek kayu si panggung itu roboh. Jebol. Kayunya jebol. Jebol. Aduh. Kayu jebol. Gitu. Habis itu kaki rada nyangkut. Tapi gimana ya? Maksudnya ini mah headbang aja di depan mah. Iya, asik aja ya Asik sama aja. penonton mah. Kaki mah nyangkut. Anjir. Mana ya? Ada sekrim aja tuh. Itu. Udah habis itu nyangkut. Udah dicoba-coba lah, tarik itu bisa gitu kan. Ya lagi langsung kru panitia itu langsung pada bantuin gitu ya, itu apa ya? tapi nggak terlalu banyak sih, panitia 2 orang waktu itu. Di situ bantu. Jadi waktu ini nyekrim apa ngevokalin tuh di pinggir aja, nggak ke tengah. Tadinya tengah soalnya jebol. Itu yang paling lucu sih, paling lucu. Oh, itu nggak bisa dilupain. Bisa lupain. Untung Lucu. nggak jatuh sih ya. Nah, itu. Tapi sekarang kan lagi zamannya ini ya, biasalah kan lagi banyak rame-rame masalah penyakit virus kayak gini. Pandemi. Manggung masih sering apa udah bener-bener kosong sama sekali berarti ini? Kosong Kosong banget ya. Semangat terakhir 2019 kayaknya. 2020 tuh biasa ngejar Banten Indie. Iya. Paling orang Banten tuh pasti ngejar Banten Indie. Banten Indie. Banten di clothing. Kayaknya nggak ada sih tahun 2020 itu doang. Yang soalnya yang paling dikangen tuh selama ngeband tuh yang dikangen itu bukan salah uangnya sih sebenarnya. Uang mah bisa dari mana aja. Namanya rezeki mah bisa dari mana aja gitu ya. Walaupun emang bersin itu harus ada bayaran. Iya lah, pasti lah. Tapi hobi sih, lebih ke hobi. Jatuhnya kayak sebuah kangen gitu ya, rindu panggung gitu kan. Yang paling dirindu itu sebenarnya bukan panggungnya, Apa? backstage. Wah, backstage. Coba. Kenapa back cewek-cewek gitu ngambil foto. Backstage tuh gimana ya? Maksudnya pas mau naik
deg-degan ada tapi semangat gitu. Pas turunnya plong tapi kayak udah lega gitu. Apa plong lega lah gitu lah kalau udah turun tuh gitu. Gimana ya, enaknya juga steak tuh. Jadi makin pasang juga buat Waduh, adem. ngerasa artis banget. Nah ya. itu kalau udah di backstage itu udah gimana ya. Itu sih kalau kangen acara-acara. Kalau lo gimana Gue sih ya selama pandemi ini? selama pandemi ini sih ya emang biasa sih, kosong lah ya, sama aja sih sebenarnya mah kayak gitu juga. Cuman kan kalau gue lebih ya, gue kalau berkesenian kan, kalau gue sendiri berkesenian kan nggak terpaku sama satu band ya. Kalau gue sistemnya ya paling kalau ada yang butuhin jasa gue ya ikut kayak gitu doang sih ya, sama aja. Tapi sebenarnya kalau dibilang kangen ya kangen, semua pasti bukan masalah duitnya sebenarnya ya, emang semua juga pasti butuh duit, pasti itu mah. Cuma masalahnya ya itu, kita kangen bisa kumpul bareng di panggung gitu, bisa teriak-teriakan, mosing-mosing bareng gitu kan. Nih, transfer energi. Bener itu. Transfer energi. Kalau habis dari atas panggung itu ngerasanya buset gila. Nggak bisa diungkapin pakai kata-kata itu mah. Bisa dibayangin gue. Pokoknya lu semua harus ngerasain lah gimana rasanya di atas panggung pokoknya. Yang baru mau ngeband rasain lah enaknya di panggung. Ya makanya kadang kalau buat lu semua, kalau emang lagi ada acara-acara gitu ya, tetap support aja, biarpun itu acara-acara yang nggak sesuai sama selera musik lu atau kayak gimana, tetap aja support. Soalnya ya kita emang, kalau emang lu itu emang bener-bener sebagai salah satu pelaku gitu ya, pelaku pekerja seni gitu ya, kita saling support aja sih. Biarpun itu emang panggungnya itu panggung dangdutan atau panggung apa gitu, atau panggung misalkan lu anak metal, lu sebenarnya hati lu melodik gitu kan, popang lah segala macam, tapi diundang di acara melodik ya tetap aja lah kita harus support gitu kan. Walaupun gak ada yang nonton, yang penting dihargai. Nah karena mereka ngundang itu udah ngehargain lu. Iyalah. Pernah dulu di Pandeglang, apa itu namanya, Ganda Sari apa Ganda Rasa gitu ya, lupa gue nama tempatnya. Itu beneran fix anak pang semua. Anak pang fix, anak pang. Pokoknya udah tato di sini semua, jidat tato semua. Anak pang lah. Waduh. Pang. Rambut pakai lem-lem. Pang itu. Si bahasanya tuh waktu itu si audisional gitaris ngasih acara, katanya, main yuk katanya di acara Pandeglang katanya. Acaranya gimana katanya? Asik lah, banyak tempatnya kayak di hutan gitu, kayak La-La-Land lah gitu. Pas dateng, pede-pede itu kan, bawa krus segala macem. Pas dateng, anjir ini mana pang semua, masa. Waduh, ngedon juga ya mental jadi ya? Apa gimana? Ngedon sih enggak, maksudnya kayak beda apa ya? Beda headbang. Beda headbang. Metal sama punk tuh beda headbang. Walaupun sama-sama brutal tapi beda headbang. Benar sih. Maksudnya mereka brutal tapi mereka tuh nggak teriak-teriak, maksudnya memang teriakannya jelas gitu. Kalau metal udah scream gitu, growl segala macem, takutnya gimana gitu kan. Itu fix punk semua. Jadi opening punk, kedua punk, ketiga anak punk, ketiga keempat udah mau main, kalau salah main kelima kayaknya sore lah, ada sore main. Bawa tuh opening udah metal banget lah. Terus pada respect masih respect sebenarnya, masih ada di pinggir tadinya. Masih itu ya, sebagai vokalis kan harus gimana ya, bisa itulah membangun suasana gitu kan. Mau itu acara apa, anak-anak apa di situ ya gimana lagi gitu kan. Emang udah harus gitu ya, kita sebagai vokalis ya ngajak gitu. Jadi begitulah, sosok aja ya, ada aja yang datang gitu kan. Walaupun mereka dengan joget pang gitu, joget pang gimana gitu ya, tapi asik ya acara apapun. Tetap ya itu, makanya kita tetap harus saling respect lah sama apapun itulah, jangan saling menjatuhkan. Kayak pasti lu tahu ini, lu kan
salah satu anak band underground gitulah kasarnya kan, itu bagian-bagian dari underground. Anak keras. Iyalah. Pasti lu tahu lah dulu baru-baru ini sempat ada kasus yang ngebahas tentang underground atau metal yang gimana gitu tuh, ya nggak usah sebut namanya lah, pokoknya vokalis itu tuh yang kata agak-agak gimana gitu tuh ya, ke anak-anak underground. Yang ini kan yang apa? Gramnya sampai ke bass. Wes bener anjir. Gramnya sampai ke bass. Gram mah asin anjir goblok. Gramnya sampai ke bass. Nah, tanggapan lu gimana tuh, maksudnya kan? Pertama denger kaget itu kan. Maksudnya konteksnya itu kan anak metal lagu metal apapun itu kan, dari lagu metal apapun sebenarnya gimana ya nanggepinnya, ya sebenarnya beda genre kan, band dia sama metal tuh beda sebenarnya, mau gimana juga ya metal gitu, lagu dia sebenarnya kan, mau gimana pun ya harus beda itu kan, maksudnya ya lo boleh lah musik keras lo lagu lo keras gitu tuh. Metal juga sebenarnya kan punya punya feel sama sebenarnya feelnya gitu. Iya tuh. Sih. Mau dia katanya musik dia lebih ke sindiran gitu ya. Ke sindiran katanya ke buat pemerintah ya. Apa gimana sih musik dia? Saya nggak terlalu ikutin musik. Gue juga nggak terlalu ngikutin sih. Iya. Gue juga sempat denger ya gara-gara masalah itu doang sih makanya. Tapi kalau menurut gue sih sebenarnya ya harusnya boleh ngerasa lu itu, maksudnya ngerasa karya-karya lu itu emang lebih bagus gitu kan, lebih apa lagi gitu daripada band-band yang lain. Cuman maksudnya cukup buat diri lu sendiri aja sih, maksudnya buat motivasi diri lu sendiri. Wah ternyata karya gue nih nggak kalah nih dari band ini nih. Wah ternyata karya gue nggak kalah nih dari band ini. Nggak usah nyanyi. Nah nggak, maksudnya gitu. Buat motivasi diri, udah dipendem diri lu sendiri sama ya kalau emang lu punya band berkaryanya sama band lu aja gitu, buat motivasi diri lu aja gitu. Wah ternyata gue juga bisa nih bikin musik kayak gini nih, ternyata gue juga nggak kalah lah. Soalnya menurut gue pekerja seni itu kalau udah ngomongin genre ya sensitif. Iyalah, karena masing-masing orang juga punya kesukaan genre-nya masing-masing, nggak bisa dipukul rata lah itu mah juga. Maksudnya dia musik dia gitu. Iyalah. Malah nyamain sama genre yang bukan musik dia. Itu. Kita bikin sebuah terobosan baru gitu. Mungkin dia juga bikin sebuah terobosan baru atau bikin sebuah aliran-aliran atau genre baru yang menurut dia, cuman maksudnya ya udah nggak usah saling diperdebatkan itu mah, nggak usah saling menghujat atau gimana, ya kita sama-sama naik bareng aja, kita sama-sama mendukung ya, toh kita sama-sama satu satu kerja seni sama-sama gitu kan, kita bekerja juga bareng-bareng ya, toh siapa tahu mungkin emang kita nanti suatu saat bisa sepanggung bareng sama mereka, kan nggak ada yang tahu namanya kedepannya mah. Bisa asik banget. Iya, ya maksudnya nggak usah saling mengklaim mengkotak-kotakan diri kita masing-masing sih. Boleh kita mengaku genre gue itu kayak gini nih, cuman maksudnya ya udah sih masing-masing aja, nggak usah saling musik ya, nggak ada untungnya juga kan, malah jadi kayak gini gitu kan. Rame deh ya. Komen-komen. Asli gue sempet baca-baca gitu kan. Komen-komen di Twitter juga banyak tuh, sampai sempet tuh. Jadi trending juga kan waktu itu kan. Itu lah namanya ngomongin genre ya, maksudnya ya sensitif ngomongin genre. Iyalah. Ya kan banyak gitu kan legend-legend dari musik-musik underground gitu kan. Segala macam. Kan susah bikin lagu. Pasti lah. Susah anjir bikin lagu. Jangan dikira bikin lagu gampang. Ya kadang itu sih itu gue jadi ingat tuh. Ya banyak juga kan orang-orang yang kritik lagu itu sampai gini. Ya lu kagak pernah ngerasain gimana rasanya bikin lagu anjir. Coba lu rasain bikin lagu, lu proses recordingnya kayak gimana, segala macam, lu bikin kemasan lagu itu kayak gimana sampai bisa ngena banget menurut lu gitu kan. Dan lagunya jadi lu mengkritik seenak lu, ya emang
terserah lu juga sih, karena emang gue siapa juga kagak tahu kan, emang mungkin lu juga kagak tahu sih gue siapa gitu, tapi kan maksud gue ya kita saling mengapresiasi aja sih, boleh ngasih masukan, cuman maksudnya nggak usah ngegas juga anjir. Iya benar. Makanya kayak kena band bikin lagu jelek lah segala macam, sebenarnya nggak jelek. Yang nggak punya jelek pasar juga. masing-masing. Ya itu dia, punya pasar masing-masing, punya penikmatnya masing-masing lah, punya komunitasnya masing-masing semua juga. Kangen band main di sinkronis rame. Iya. Sinkronis. Kayak Didi Kempot, Nah. itu kan punya pasarnya masing-masing. Semua Burger Kill juga punya pasar masing-masing, Dead Squad. Malah band-band mereka juga bisa sampai ke luar negeri kan. Itu dia, semua juga punya pasar masing-masing di komunitasnya masing-masing. Kalau kita nggak bisa memaksakan apa namanya ya, kehendak kita gitu sama orang lain. Capek ngebangun masa tuh capek. Iyalah. Berkarya aja gitu, tapi ya udahlah, gak usah saling dijatohin ya, buat apa juga anjir. Toh kalau lu dibalikin, kalau lu yang jatohin pasti lu juga marah. Pasti. Sama aja kan, soalnya gue yakin lu juga pasti ngerasain bikin karya itu susah. Simpel-simpelnya karya tuh susah. Mau lagunya simpel, mudah diingat tuh susah. Karya kayak apa sih namanya? Apa sih yang band yang bikin lagu Bom Bali? Mesin Tempur. Lu bayangin anjir, Bom Bali 1, bikin Bom Bali lagu 2. Bom Bali 1, Bom Bali 2, itu cuman kayak gitu doang. Dek, anjir. Coba lu bayangin beli kasetnya, isinya lagunya cuman kayak gitu doang, tapi kan yang dijual apa? Konsepnya anjir. Emang ada yang kepikiran bikin lagu gitu doang ya? Dan itu laku lu, anjir. Bayangin coba. Dan mereka punya pasar. Nah, mereka punya pasar yang masing-masing. Kalau emang lu sukanya lagu Melayu, ya udah lu kagak usah dengerin, selesai itu apa namanya? Masalahnya nggak usah diperpanjang. Kadang suka ngebandingin, kenapa lu nggak kayak band ini? Ya kenapa lu nggak dengerin band itu aja? Nah itu dia tuh anjir, itu gue kesel banget tuh kalau ada orang yang ngomong kayak gitu tuh. Kok band lu nggak kayak ini sih gitu? Ya lu dengerin aja band yang itu. Iya. Jangan disama-samain. Kok band lu gak kekinian amat sih, kan sekarang musik-musiknya lagi kayak musik folk kayak gitu, kayak apa sih Pak Ardito kayak gitu kan, musik-musik sekarang kan lagi udah kayak gitu tuh. Kok lu gak bikin musik kayak gitu sih? Ya udah, musik gua kayak gitu lu dengerin Ardito aja, ngapain dengerin musik gua? Karena kita juga punya pasar. Iyalah. Pasar. Ya kalau emang misalnya temen lo dengerin lagu metal ya, sampai sekarang dengerin lagu metal, ngomongin metal. Sedangkan lo yang seangkatan itu udah dengerinnya musik-musik senja, terus lo ngomong ke teman lo yang masih musik metal, lo kok masih dengerin lagu metal? Mereka tuh konsisten, berarti mereka tuh tahu apa yang mereka suka. Nah, nggak kayak lo cuma musim-musiman, lagi musim ini ikut, musim ini ikut, nggak konsisten. Itu sih, kecuali si band itu. Kalau si band misalnya musiknya tadi ini, tiba-tiba pindah ke genrenya ini, itu nggak apa-apa sebenarnya. Iya sih, kadang ya balik lagi sih, orang bermusik juga kadang butuh ini butuh cuan, butuh duit. Ya kadang kita juga nyari sesuatu yang komersil sih, tapi tetap sih kalau kata gue juga nggak bakal ngilangin karakter band itu. Tapi dan ingat, harus siap dihujat sebenarnya. Siap dihujat sih, emang harus siap mental ya. Si pendengar misalnya tadinya dengerin metal, tiba-tiba dengerin lagu senja, terus kayak di lu nggak konsisten, lu dari dengerin metal jadi lagu senja, dihujat juga si pendengar. Iya. Si band juga bakal dihujat kalau pindah ke itu, misalnya dari dia musiknya tadinya bukan senja, tiba-tiba senja, jangan dihujat. Tapi nggak apa-apa sebenarnya, itu bebas, sah-sah aja, misalnya mah bebas. Kayak itu tadi gue ingat, tadi kan lu ngomongin Bring Me ya, Bring Me iya. BMTH kan sekarang musik-musiknya udah nggak kayak dulu lagi, udah hampir sampai ke play. Tapi kenapa masih banyak yang setia sama dia? Nah itu karena punya pasar. Nah itu dia, masa
Ya mungkin banyak faktor sih, Iya. mungkin mereka juga bisa ganti, maksudnya nggak ganti genre juga sih, cuman maksudnya tetap kok karakter siapa vokalisnya namanya karakter Olivernya tetap kayak gitu kok, nggak ada yang dirubah, tetap mereka ya bring me the horizon gitu tuh maksudnya. Nggak 160 derajat berubah. Iya, Berubah dikit mah wajar lah ya. Ya itu balik lagi lah, semua juga mungkin butuh uang gitu kan, mungkin ada beberapa tuntutan yang harus mereka penuhi kan. Ya banyak alasannya. Cuman kalau sampai kita gitu ya, kalau kita kita berlaku sebagai pendengar ya jangan terlalu berlebihan gitu. Nah, itu. Soal pekerja seni kayak yang pencipta lagu itu, mereka tuh butuh apa ya, butuh referensi. Nah, ketika mereka kemana-mana dengerinnya lagu-lagu ini aja, kadang mereka kepikiran, kayaknya gue bikin lirik ini bagus nih kalau musik kayak gini. Mereka misalnya lagi muter-muter keliling-keliling dengerinnya lagu senja aja, padahal dia bukan anak senja. iya. Kadang dia kepikiran bikin liriknya, tapi musiknya kalau disenjain enak ya. Kadang gitu anak seni, kalau anak seni itu kayak gitu biasanya, menurut gue ya. Karena gue dulu pernah pas lagi di metalnya, lagu lirik metal kan nggak jauh-jauh dari neraka. Iya sih kayak gitu ya semuanya. Iya dari neraka, Jauh dari kesehatan, black kayak gitu ya pokoknya. Pokoknya mah yang sadis-sadis. Iya gitu ya. Tapi gue pernah, si temen gue pernah bikin lagu tuh sama gue. Lagu tentang kayak gimana caranya lagu tuh dikemas kayak metal, musik metal, tapi ada berbau-bau percintaan. Kan aneh sebenarnya. Aneh sih, Cuma bener. sah-sah aja, nggak ada yang soalnya kalau emang bener-bener dulu kalau lagu metal itu sebenarnya banyaknya emang kegalauan, iya. keresahan mereka sendiri. Mungkin gini sih, kalau tanggapan gue mungkin gini, nggak semua orang merepresentasikan, mengungkapkan perasaan dia jatuh cinta itu dengan lagu-lagu melau, lagu cinta, enggak. Kadang ada juga orang yang merasa kalau dia lagi jatuh cinta itu bener-bener senang tuh, pengennya ngerasain musik-musik yang ngebeat, musik-musik yang rock yang keras gitu kan. Nggak semua orang kayak gitu maksudnya. Jadi ya tergantung kita menggambarkan perasaan kita aja sih kayak gitu. Kalau dari pandangan gua mah benar kayak gitu. Saya itu pengalaman ya itu lagu metal, musik metal, jadi tentang percintaan gitu. Terus enak. Iya. Enak-enak aja. Dan semua karya itu nggak ada yang jelek. Nah, itu balik lagi situ. Karya yang nggak jelek itu karya yang nggak dipublikasikan. Karena dia nggak berani untuk menunjukkan karya yang dia bikin. Itu kalau buat gue sayang sayang banget. Lu udah capek-capek bikin karya, nuangin pikiran lu, semua tenaga lu buat bikin sebuah karya, tapi nggak lu publikasikan, buat apa? Siapa yang mau dengerin, siapa yang bisa nikmatin gitu, buat lu doang gitu. Sayang banget itu. Baik lagi tadi kayak mesin tempur mau bikin tas. Dan itu setiap kali manggung mesin tempur anjir pecah loh, gila. Itu bayangin situ. Udah kepikiran kan? Anjir. Kembali satu, der. Anjir tuh. Karena emang ya perkembangan zaman ya maksudnya ya. Ya terus sih namanya perkembangan zaman sih, terus berubah gitu kan ya. Entah itu berubah, entah itu balik lagi kan, circle-nya juga muter-muter, kadang susah ditebak. Saya tebak. Circle ya kadang balik lagi ke zaman-zaman tahun 90-an musiknya. Kadang keluar lagi musik-musik genre baru. Nah, itu. Makanya sekarang gue sendiri itu masih agak bingung sih, maksudnya kalau buat kayak band-band yang belakang ada core gitu ya kan, kadang gue suka bingung gitu, masih suka bingung buat bedain ini tuh band apa sih, ini deathcore, hardcore, post hardcore, greencore, apalagi tuh
apa lebih banyak lah pokoknya Ya, kor kayak gitu tuh. Makanya gue kadang suka bingung soalnya emang makin berkembang kan musik tuh makin kesini makin berkembang. Sama yang gue tahu si Revenge the Pet bikin genre symphony deathcore. Nah tuh ada lagi tuh symphony deathcore tuh. Dia pakai kayak orkestra gitu, tapi deathcore tuh. Katanya symphony deathcore. Itu belum pernah dengar. Iya. Cuma Revenge the Pet emasnya bagus. Nah gimana kita memasnya sih? Ya intinya mah tetap jangan takut buat bikin karya sih. Ya biarpun lu ngerasa ya lu sih enak udah terkenal, nah gua siapa yang nggak usah nanya kayak gitu, ini gua juga siapa, emang lu tahu gua siapa kan? Kagak tahu, sama aja gitu maksudnya. Ya udah sih yang penting kita bikin karya aja, tuangin karya-karya ide-ide kita semuanya ya kita publikasikan gitu. Soalnya gua ngalamin di musik itu, di musik maksudnya dulu kan masih rame-rame metal, kita tuh bermusik tuh nggak ngejar YouTube, nggak ngejar sosial media. Iya. Kita tuh masarinnya tuh dengan cara manggung, ngejar acara. Sampai bela-belain regis 2,5 itu ya, gua zaman sekolah banget tuh gua sering gitu kayak gitu tuh. Regis 250.000 dua lagu. Regis itu paling males. Pas apa? Technical meeting. Technical meeting tuh. Apa ya? Males gitu datang gitu kan. Tapi panitianya ngeselin kan, technical meeting. Terus dikasih nomor kan. Lo nomor segini jam segini gitu kan. Kita tuh nggak bisa nentuin pengen main jam berapa tuh. Soalnya kan masih band bau gitu kan. Kita tuh ngumpul-ngumpul sama band-band yang masih pengen naik gitu kan. Jadi kita ngikut aja panitia pengennya segini, jam segini ngasih jadwal segini, udah kita ngikutin. Ada main siang, main tengah pulau nggak ditonton. Pernah ngalamin maksudnya gitu. Ya namanya juga ya perjalanan lah, semua juga ngalamin. Soalnya kalau dulu emang udah ada Instagram main Instagram tuh jam 2000, gua tuh main Instagram 2013-14. Mungkin dulu lebih ke Facebook kali ya. Facebook ya. Mas Ari itu ya sosial media tuh cuma Facebook, dan itu enggak lupa sebenarnya Pak. Soalnya circle-nya itu aja. Iya itu aja. Gimana caranya kita harus bisa nyebar. Iya. Ya lewat manggung. Nah, ngejar acara. Iya makanya apapun. Kadang lu berpikir, kadang kalau lu suka melihat video-video gitu kan, lagu-lagu di semua media platform lah, entah itu YouTube atau yang berbayar segala macam gitu. Apaan nih lagu kayak gini doang terkenal? Mendingan juga bagusan juga lagu gua. Ya lagu lu publikasiin enggak? Lu lu tahu enggak perjalanan dia sampai titik itu tuh kayak gimana? Jatuh bangunnya dia kayak gimana? Kan lu kagak tahu, jangan langsung ngehujat gitu aja. Semua juga pasti ada prosesnya, kayak tadi kan kayak lu ngalamin regis dulu kan 250.000, udah mainnya tengah hari bolong nggak ada yang nonton, panas-panasan, bawain lagu metal lagi kan. Waduh. Nonton panitia kayak udah pusing. Aduh. Yang mainin mixer ya ada soundman udah naik turun total anjir. Aduh, untuk kagak datangin polisi juga itu juga kan. Aduh. Ngomongin polisi ya pernah gini. Waktu itu HDT itu Enip HDT. Jadi bikin acara. Pas bikin acara izin tempat sama pas hari H itu tempatnya dipindahin. Langsung tuh Dipindahin karena gimana ya? Udah dapet izin di tempat yang A, tapi ada gimana ya? Miskomunikasi sama polisi, sama pihak yang berwajib ya, sama yang polisi A. Oke, sama satunya lagi ternyata enggak. Tadi kan cuma sama ini satu doang. Pas hari H nggak boleh, nggak dibolehin acara. Itu repot tuh anjir. Nah, udah banyak tuh band yang udah ini kan, udah daftar segala macam kan, udah daftar banyak gitu kan. Repot tuh di situ. Tanggung jawab kan band kita kan, ada kan. Udah nyebar tiket segala macam, udah pada banyak beli tiket. Bingung tuh gitu. Dipindahin tuh tempat tanpa izin.
oke lah kita ngumpul aja gitu, ngumpul kan sama band-band yang udah daftar ini, kita main aja tanpa izin. Tanpa izin, tapi kita jangan rame-ramein. Iya. Gimana caranya, ini mah acara jalan aja buat kita gitu, buat senang. Soalnya ini mah acara enip ya katanya, bukan acara parade atau festival Iya, gitu kan, betul. maksudnya buat acara gigs atau acara Iya, apa, bukan ini acara acara enip HDT aja, kita seneng gitu, udah lama di band ini kan. Oke lah, tanpa izin. Ada yang ngasih tahu, nggak tahu siapa, Bocor, ada yang bocor, bocor. ada yang bocor, kasih tahu ke pihaknya Muraji. Pas malam, yang siang mau udah aman. Nih aman, yang siang. yang malam itu didatangi, samperin sama pihak berwajib, udah mau main ya DT. Waduh. Emang malam belum ada yang main sama sekali. Habis itu disamperin sampai berwajib, ya udah tutup acara. Bener. Ya nggak bisa disalahin juga Nggak bisa sih. disalahin, soalnya emang gak ada izin. Iya. Karena miskomunikasi Ya, sama itu tempat dia. awal gitu. Emang Tapi udah rugi besar sih. iya sih, Kita udah nyewa emang kalau panggung, mikir itunya udah malah nyewa panggung, waduh. udah nyewa alat, iya, terus alat macem, sound system sound semuanya. system. Udah nyewa sampai ke apa namanya, diesel. Iya, buat genset, Genset, iya, genset. Udah rugi sebenarnya. Tapi gimana lagi, ya Iya. udahlah, buat pengalaman. Iyalah, pengalaman berarti. Maksudnya kita juga kalau bikin acara, Jangan miskomunikasi. nah jangan miskomunikasi, harus Harus ya jelas. kita juga harus mematuhin semua aturan-aturan lah. Kita birokrasi juga kita harus lewatin semua bener-bener gitu, jangan sampai percaya cuma satu Iya, pihak doang salahnya gitu kan. kita percaya ke orang. Nah itu Itu ternyata miskomunikasi, salah. Itu ya pengalaman. pengalaman juga sih emang buat semuanya lah. Ya kan. Jangan sampai miskomunikasi. Tapi kalau buat sekarang HDT ada proyekan apa nih buat ke depan ini? Tadi sebenarnya pengen, masih waktu dari tahun kemarin sih mau jalan album, Oh, mau jalan album. cuma karena udah mana ya, udah jauh-jauhan nih, Iya. agak Posisi susah. agak susah ya. Cuman tapi lagi digarap apa gimana, lagi proses? Masih ada proses Masih masih. proses gitu. Masih proses. Ya mungkin tunggu aja kali ya. Ya, Gimana? boleh. Mudah-mudahan jalan. Iyalah, doain aja semuanya lah. Soalnya jangan takut nggak naik sih. Nah itu Coba aja dulu. berkarya aja, woy. Walaupun- Coba aja dulu. Walaupun di genre ini lagi nggak high amat ya, Yang nggak ada yang salah nggak ada yang juga. salah. Nggak ada. Coba aja. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kalau lu masalahin yang benar, masalahin yang salah, anjir nggak ada beresnya, men. Kebenaran itu ada di balik gunung. Lu bayangin balik gunung, tahu nggak lu balik gunung di mana? Nggak ada yang tahu balik gunung. Lu ngeliat balik gunung dari sono. Nih, misalkan ini gunung nih. Lu ngeliat balik gunung, lu ngeliat gunung dari sono. Balik gunung lu di sini kan? Balik gunung menurut gua di sini. Kalau ini didebatin kagak bakal beres. Semuanya punya pandangan masing-masing. Makanya ya udah sih. Jalan aja dulu. Ya mungkin kalau dari lu pesan-pesan buat temen-temen gitu ya, mungkin yang emang bener-bener pengen berkarya khususnya di genre-genre underground gitu tuh, gimana sih maksudnya biar tetap berani gitu tuh? Kalau menurut gue sih yang penting tuh jangan melihat kondisi. Maksudnya kayak kondisi sekarang tuh lagi naiknya apa, jangan gitu. Lo sukanya apa aja, lo cari referensi yang banyak, lo dengerin lagu-lagu yang lama, lo ulik deh tuh. Habis itu lo kemas, lo cari personel lo yang pengen maju sama di musik lo yang itu, lo omongin sama teman-teman lo yang satu band, misalnya lo rekrut lah, misalnya lo ayolah kita bikin band kayak gini, misalnya teman lo jangan bikin band metal lah, lagi nggak musim. Jangan langsung down karena dia ngomong gitu. Lo jelasin, kita jangan musiman, kita bikin yang udah ada referensinya, yang lebih enak, yang kita pengen aja gitu tuh, jalan aja. Iya. Konsisten sih ya, tetap ya. Itu kuncinya ya. Jangan lihat kondisi. Lo kondisinya lagi kayak gini, misalnya lagi musik-musik ini,
lo ngikutin gini-gini. Soalnya kalau lo nggak tampil beda lo malah jauh belakang. Iya bener sih. Lo nggak tampil beda, lo harus tampil beda. Ya mungkin kalau teman-teman semua nih ada yang penasaran sama HDP, mungkin bisa kontak kemana gitu, apa ada akun sosial medianya apa akun gimana gitu. Sosial media Instagram @happydaytomorrow, Facebook ada @happydaytomorrow. Boleh searching di YouTube juga ada di YouTube juga Happy Day Tomorrow ya. Masih gitulah, belum main. Ya namanya juga kita tetap masih ya sama-sama masih berkarya lah, yang penting kan kita berkarya aja, udahlah urusan itu mah cuma ntar aja, yang penting jangan takut, tetap konsisten aja lah. Tapi lo pernah ngeband? Pernah. Maksudnya di band yang apa itu genre? Pernah, dulu juga gue pernah ngeband ya. Dulu kalau gue sih lebih old school gitu. Iya, lebih ke ngerok gimana sih gitu ya, ngerok lah gitu lah. Gue dulu band gue juga dulu ya gitulah. Tapi kalau sekarang gue udah nggak ngeband lagi, soalnya ya balik lagi sih kayaknya masalah klasik sih. Semua kalau gue pribadi sih gue ya nggak bermasalahin itu sih. Soalnya itu bisa sambil berjalan kalau menurut gue, tapi kan gue nggak bisa memaksakan teman-teman gue yang lain yang pada ngincar karirnya gitu. Misalkan wah gue udah keterima kerja di sini nih, gimana nih, sedangkan gue kerja gue sip-sipan gitu kan, nggak bisa tentu gitu kan, kadang pagi kadang siang kadang malam. Ya susah juga, gue juga nggak bisa maksain kan, gue juga nggak bisa ngejamin hidup dia. Iya benar, sama itu gue juga kayak gitu juga. Yang ya jauh-jauhan. Ya udah akhirnya ya jalan masing-masing kayak gitulah, biasalah masalah klasik gitu sih kalau kata gue mah. Ya makanya gue jalan sendiri aja sih ya, yang penting mereka lagi tetap berkarya aja. Berkarya. Mudah-mudahan sukses. Iyalah. Penting lah. Gitu sih. Ya makasih ya, maksudnya udah bisa ngobrol-ngobrol bareng nih gue nih. Udah diundang di sini. Paling ya mungkin gitu aja sih tadi pesennya. Intinya kita jangan takut buat berkarya lah, tetap konsisten semuanya. Ya mungkin ya kalau teman-teman yang lain pengen nambahin ya komen aja di bawah, juga bakal kita baca kok satu-satu gitu. Dibales juga pastilah, nggak mungkin kita balas, mau komen itu apa juga pasti kita balas kok. Aja karena apa ya, komen itu termasuk buat evaluasi. Nah itu dia, soalnya kalau kita ngerasa diri kita benar terus juga ya nggak baik juga kalau nggak ada evaluasi. Harus dievaluasi, pekerja sini harus dievaluasi. Iya, tapi ingat jangan nganggap remeh juga. Aduh iya, ngasih masukan yang membangun lah. Membangun.